Kemarahan rakyat tumpah di jalan. Unjuk rasa yang semula berjalan damai berubah menjadi kerusuhan. Aksi represif aparat menjadi salah satu pemicu. Setelah rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga 1 September yang berujung ricuh di berbagai kota, di sosial media muncul sebuah aspirasi dengan nama 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman dari tuntutan rakyat yang menjadi populer di sosial media. Dua di antara poin yang tertulis menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji, tunjangan anggota dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya. Cek Now kali ini akan berbincang dengan Ferry Irwandi, salah satu pemuda yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Bang Ferry, ini kan demo tanggal 25, kemudian 28, 29, 31 gitu kan. Sampai kemudian ada korban jiwa gitu. Bang Ferry melihatnya tanggal 25 disebut-sebut ini demo yang tidak organik. Temuan-temuannya apa saja sambil jalan? Kalau kita lihat tanggal 25, kebetulan saya di sana juga ya. Itu tidak ada titik kumpul yang jelas, tidak ada titik medis yang jelas, tidak ada logistik yang jelas. Dan tanggal di siang hari udah keluar tuh yang namanya water cannon. Terus masa aksinya juga nggak kelihatan tuh identitinya apa. Dan mungkin bisa dicek ke aparat keamanan siapa yang minta izin di tanggal segitu kan. Itu kan bisa dilihat. Nah dari situ aja udah kita tahu tuh. Dan semuanya itu seruan-seruannya itu berasal dari pihak-pihak yang nggak jelas gitu. Pihak-pihak yang tidak jelas? Iya. Oke. Kemudian ditemukan seruan-seruan itu, ajakan-ajakan itu dari sosial media. Iya. Nah, Bang Ferry membacanya bagaimana? Kalau menurut saya sih, itu kan terlalu prematur kita untuk ngomong segala kesimpulan ya. Tapi di sisi yang lain, bukan berarti seruan itu, makar atau apa. Mungkin bentuk ketidaksukaan atau apa dari satu pihak. Dan ujungnya ketika situasi semakin sulit, semakin chaos, ada tunggangan lain. Karena di dalam keadaan seperti itu, semuanya bisa main kan. Bisa. Semuanya bisa main. Dan sebenarnya ketimbang lebih fokus di situ pembicaraan publik dan semua tuntutan publik, kenapa nggak fokus di perbaikan pemerintah baik eksekutif, baik legislatif dan institusi keamanannya sendiri? Oke. Saya selalu bilang di setiap berita yang saya tulis soal arogansi. Ini yang menjadi masalah. Pejabat-pejabat kita atau masyarakat Indonesia ini kan sekarang disuguhkan dengan arogansi pejabat, wakil rakyat, baik itu kata-kata, sikap yang joget-joget gitu ya, kemudian kebijakan yang tidak perlu rakyat kecil gitu. Ya, kalau menurut Bang Ferry gimana? Di zaman Jerman itu ada satu kementerian yang penting banget tuh perannya. Namanya Kementerian Propaganda kan Goebbels kan. Di zaman Soeharto tuh ada juga tuh Departemen Penerangan. Ya kan? Pak Harmoko dulu ya. Pak Harmoko hari-hari omong kolaborasi. Artinya apa? Artinya PR itu dibutuhkan sekali. Fundamental PR itu dibutuhkan sekali, basic PR dibutuhkan sekali, dan ini yang hilang dari pemerintahan sekarang. PR-nya buruk sekali. Sensitivitas atas narasi publik dan sensitivitas atas respon publik. Dan kayak tidak sangat-sangat scattered, sangat-sangat berantakan gitu. Bahkan di era sebelumnya bisa di era kita fair enough untuk ngomong objek. Di era Pak SBY, era Pak Jokowi. Seenggaknya kalaupun ada plus dan minus ya PR-nya tereksekusi dengan baik. Tapi di sini kita bisa melihat satu menteri dan wamennya bisa beda. Iya kan? Apakah karena ini terlalu gemuk jadi terlalu banyak kepentingan, kita nggak tahu. Bahkan kita nggak melihat ada solid di situ kan. Nah ditambah lagi, bayangin itu kayaknya bukan rocket science deh. Ketika lu dituntut publik kayak gitu terus lu balas dengan sound horeg, it's not good PR at all kan. Makanya sangat berpengaruh dengan hal itu. Kalau dibilang berpengaruh, sangat. Artinya begini, pola komunikasinya itu tidak rapi. Tidak bagus. Berantakan gitu ya. Buruk. Sangat buruk. Mungkin. Oke, nah itu pesan Bang Ferry ya. Nah kemudian dari demo tanggal 2. Tapi bukan berarti masalah pemerintah itu komunikasi doang ya. Bukan. Iya. Masih banyak lagi. Lain, ya kan? Pajak salah satunya ya. Kemudian tanggal 28 demo sampai tanggal 31. Ada kemudian muncul 17+8. Itu saya baca di akun Instagram Bang Ferry juga. Mungkin bisa dijelaskan. 17+8 itu kan
tuntutan kolaborasi dan notulensi sebenarnya dari banyak pihak ya. Ada dari Malaka itu Fathia Izzati, Jerome Pauline juga, Kania juga terlibat di situ. Jadi kita berusaha untuk nge-compile itu semua dan jadi masukan kita untuk dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya oleh legislatif, eksekutif dan reform besar-besaran gitu. Jadi itu. Cuman kalau untuk lebih lengkap saya tidak merepresentasikan karena saya on the paper tidak ada di situ. Mungkin teman-teman yang menulis 17/8 itu yang bisa disampaikan, bisa ditanyain lebih detailnya. Oke. Dari apa yang sudah terjadi dari tanggal 28 sampai tanggal 31 termasuk tanggal 25. Pesan Bang Ferry kepada anak-anak muda, kepada mahasiswa, kemudian rakyat juga, para buruh, apa nih? Kepada mereka lah. Kalau sekarang kan kita mau bersuara aja kadang-kadang agak ditekan gitu ya. Jujur nih. Ya kan? Ketakutan itu valid ya. Kayak kita nggak bisa memaksakan orang untuk merasa tidak takut gitu. Tapi ketakutan sendiri yang bikin kita sadar gitu sebenarnya. Ada yang bermasalah, ada yang harus diubah, ada keberanian yang harus dimunculkan dan lain sebagainya. Kita nggak usah terlalu sibuk untuk bikin standar orang harus seperti apa, tapi kita sendiri yang ngerasa gua harus seperti apa. Karena basicnya dengan segala dinamika yang ada, bare minimum aja. Selama hidup lu nggak nyusahin orang lain is enough. Iya, itu udah satu fundamental ya, bare minimum lah. Bare minimum. Nah setelahnya baru dipikirin lagi. Bisa bermanfaat dengan orang lain ya bagus sekali. Bisa menyuarakan suara orang lain juga bagus sekali. Intinya nggak ada peran yang kecil, nggak ada yang peran yang besar ya. Selama kita bisa saling jaga, kita bisa membuat republik ini lebih baik ya. Kenapa tidak dilakukan gitu? Oke, baik. Terakhir, Bang Ferry. Apa yang Bang Ferry ingin sampaikan kepada Pak Prabowo yang sekarang sedang memimpin Indonesia dengan kementerian yang sebenarnya sih, ya kita tahu lah, banyak gitu ya. Iya. Gemuk ya. Iya. Main handphone Pak, lihat sosial media gitu. Karena suara rakyat tercermin di situ. At least terrepresentasikan gitu. Jadi melihat informasi, melihat republik ini seperti apa. Sekarang semua sibuk mencari siapa dalang kerusuhan. Padahal jelas, dalang unjuk rasa yang terjadi ada di depan mata. Ketimpangan sosial, runtuhnya keadilan, dan buruknya ekonomi. Hal ini diperparah dengan matinya sensitivitas pejabat dan wakil rakyat atas kondisi saat ini. 10 nama korban tewas dalam aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia. Respon represif semakin melunturkan kepercayaan rakyat terhadap aparat. Soal penegakan hukum atas korban tewas selama aksi unjuk rasa, kita harus bersama mengawalnya. Polri sudah menetapkan 7 anggota BRIMOB yang terlibat atas meninggalnya Afan Kurniawan. Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Komandan Batalion Resimen 4 Korps BRIMOB Kompol Kosmas Kajugae. Keputusan itu diambil setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan Kosmas terbukti melanggar etik terkait insiden kendaraan taktis BRIMOB yang menewaskan pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili. Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum.
Masih ada keluarga dari 9 korban tewas lain yang menunggu keadilan. Presiden Prabowo sudah berjanji akan mengawal tuntutan rakyat, termasuk mengusut tuntas atas nyawa yang hilang dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.